Apa nih? Hai semuanya, apa kabar? Oh ya teman-teman, pernahkah kalian berpikir untuk merubah cara berpakaian kalian? Tunggu, sepertinya saya mengucapkan satu kata yang mengganggu. Apa ya? Merubah. Merubah. Nah, teman-teman, pernahkah kalian terpikir atau terganggu dengan kata merubah yang tadi saya ucapkan? Nah, sebenarnya saya tuh selalu bertanya-tanya, ketika seseorang mengatakan kata merubah, apakah mereka memikirkan atau sedang terpikirkan seekor hewan rubah dalam benak mereka? Kita tahu bahwa kata dasarnya adalah ubah dan kalau ditambahkan awalan "men", maka bentuknya akan menjadi mengubah, bukanlah merubah. Kecuali kalau ditambah awalan "ber", maka bentuknya menjadi berubah. Nah, sekarang kalau kita pakai kata merubah, apakah artinya menjadi rubah? Nah, di dalam video kali ini kita akan sama-sama melihat, proses perubahan awalan menjadi apa saja, yang tentu kita harus memperhatikan kata-kata apa saja yang melekat di awalan ini. Oke? Kita sama-sama belajar ya. Yuk mulai! Ya teman-teman, di dalam tampilan ini teman-teman sudah melihat bahwa awalan ini akan berubah ke dalam 6 bentuk seperti yang teman-teman bisa lihat. Yang pertama ada yang kedua ada yang ketiga ada men, yang keempat meng, yang kelima menyeh, dan yang terakhir adalah menge. Nah, ini ada, polanya. Jadi kita pun tidak bisa sembarangan di dalam, menuliskan atau menuturkan kata-kata dengan imbuhan-imbuhan men ini. Nah, kita tahu bahwa tata bahasa itu ada agar kita pun menjadi disiplin dan tertib dalam berbahasa. Nah, salah satu hal yang bisa kita mulai adalah dengan memahami pola pembentukan kata dengan imbuhan men ini. Mari kita lihat. Yang pertama, yang pertama ada Kita bisa lihat beberapa contoh kata yang saya tampilkan. Ada langkah, masak, nilai, ngeong. Nah, untuk kata langkah kita bisa lihat menjadi melangkah. Untuk kata masak menjadi memasak. Selanjutnya untuk kata nilai menjadi menilai dan ngeong menjadi mengeong. Kita lihat contoh yang lainnya ya. Di sini ada nyanyi, rusak, wabah, dan yakin. Nah, di sini, saya tambahkan "i" karena kita tahu dalam bahasa Indonesia tidak ada kata meyakin, yang ada adalah meyakini. Akan tetapi di sini, contoh ini, ditulis di sini untuk menunjukkan bahwa teman-teman bisa menggunakan jika kata dasar yang mengikutinya diawali dengan huruf Y atau bunyi Y ini. Nah, kalau nyanyi akan menjadi menyanyi, rusak, merusak, wabah, mewabah, yakin, meyakini. Nah, ini contoh yang bisa teman-teman lihat, proses perubahan, awalan men itu menjadi me. Nah, kita lihat, gimana kita bisa tahu sebenarnya kalau, kata-kata itu ketika ditambah men, maka awalannya menjadi me. Kita lihat saja, huruf depannya, L, M, N, dan bunyi eng, selanjutnya nyeh, R, W, dan Y. Ya, itu dia. Nah, kita bisa lihat bahwa, untuk kata-kata tadi, kita bisa lihat saja huruf pertama dari kata tersebut semua. Ketika ada bunyi-bunyi itu, L, R, W, eng, nyeh, kita jadi tahu bahwa imbuhan men yang tadi akan berubah menjadi me. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua ada mem. Yang pertama buka, foto, pukul, dan viral. Nah, di sini saya tambahkan kan karena, kita tahu ada kata memviralkan tetapi tidak ada kata memviral. Kita lihat ya, buka menjadi membuka, foto menjadi memfoto,
pukul menjadi memukul, viral menjadi memviralkan. Nah, kita lihat di sini ada memviralkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada bunyi F, ada huruf B dan F di sini, ada huruf P juga, dan ada huruf V. Nah, jadi ada beh, ef, peh, veh. Nah, kita bisa lihat ya, ini contoh-contohnya. Nah, kita bisa fokus sekarang ke yang bagian pukul. Untuk kata pukul, teman-teman bisa ingat ketika ditambah dengan kata yang huruf depannya adalah P, maka, berubah menjadi dan teman-teman harus ingat peh-nya ini luluh, jadi tidak ditulis sama sekali di sini. Untuk memukul tentu tidak ditulis dan tidak diucapkan mempukul. Nah, pe-nya itu luluh atau lesap. Nah, kita lihat yang ketiga. Untuk yang ketiga bunyinya menjadi men ya dengan n di sini. Men. Kita lihat contohnya, ada daki, cuci, jawab, tangis, zolim atau kita tahu, untuk ada kata menzolimi. Nah, kita lihat ya, daki menjadi mendaki, cuci mencuci, jawab menjawab, tangis menangis, zolim menzolimi, zolimi menjadi menzolimi. Nah, kita lihat di sini ada beberapa huruf juga ya seperti D, C, J, T, dan Z. Nah, untuk kata-kata yang diawali dengan huruf-huruf tersebut, kita bisa, menulisnya diawali dengan men, seperti ini. Nah, satu hal lagi seperti tadi kita sudah belajar tentang, memukul, nah kita lihat di sini untuk tangis. Kata tangis menjadi menangis ya, jadi T-nya hilang atau T-nya lesap. Formatnya atau formulanya sama seperti, kata yang diawali dengan huruf P tadi, misalnya pukul gitu ya. Nah jadi memukul, P-nya hilang, begitu juga dengan tangis menjadi menangis, T-nya lesap atau tidak perlu ditulis. Nah, selanjutnya kita lihat yang keempat, perubahan men itu menjadi meng. Nah, kira-kira kata-kata apa sih? Kita lihat ya. Oh, ada huruf vokal nih. Jadi untuk, kata-kata yang diawali dengan huruf vokal a, i, u, e, o, maka, kata ini diawali dengan meng kalau, teman-teman mau menuliskannya dengan awalan itu. Kita lihat contohnya, analisis, ikat, urus, elus, dan obrol. Nah, kita bisa lihat, kira-kira teman-teman udah tahu? Ya, kita sama-sama coba ya. Jadi menganalisis, mengikat, mengurus, mengelus, dan mengobrol. Nah, apakah hanya kata-kata yang diawali dengan huruf vokal? Tentu tidak. Ada juga untuk kata-kata yang diawali dengan huruf konsonan, tapi konsonannya hanya 3, G, H, dan K. Kita lihat kata yang pertama ada gonggong, hambur, kurus. Nah, kita lihat ya perubahannya. Yes, benar. Menggonggong, menghambur, dan mengurus. Ya, mungkin teman-teman lihat ya, oh di sini sama nih ada mengurus dengan kata dasar urus dan mengurus dengan kata dasar kurus. Tenang saja teman-teman, kalau di dalam bahasa kita bisa memahami makna sebuah kata dari konteks kalimat yang melingkupinya. Jadi jangan khawatir. Nah, ini beberapa contoh yang bisa teman-teman lihat untuk nomor 4. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman untuk nomor 5. Untuk nomor 5 ini yang paling singkat penjelasannya, karena hanya ada contoh-contoh kata-kata yang diawali dengan satu huruf saja yaitu S. Kita ambil contoh sapu, kita tahu menjadi menyapu, kita lihat ya, S-nya hilang, kata sapu dengan S, lalu ketika ditambah dengan awalan menjadi menyapu dan S-nya itu lesap. Formatnya seperti yang tadi ya, T dan P tadi. Nah, sekarang siram. Kira-kira jadi apa? Menyiram. Bagus ya. Jadi kalau untuk menyeh ini hanya berlaku untuk kata-kata yang diawali dengan huruf S. Yes. Kita lihat yang terakhir. Yang terakhir adalah menge. Ya, menge. Kira-kira apa ya? Caranya gampang untuk menentukan sebuah kata dengan imbuhan menge, yaitu
hanya untuk kata-kata yang, terdiri dari satu suku kata, ya. Jadi kata dasarnya pasti hanya satu suku kata. Misalnya pel menjadi mengepel, cat menjadi mengechat, yang terakhir bom menjadi mengebom, dar. Yes, jadi itu dia contoh-contoh yang bisa, saya berikan. Jadi ketika teman-teman mau menulis atau mau berbicara, mau mengatakan sebuah kata dengan imbuhan "me", nah teman-teman bisa lihat, kata dasarnya apa nih dan kata dasar itu diawali dengan huruf atau bunyi apa. Sehingga, teman-teman jadi tahu, kombinasi yang sesuai dan yang benar itu apa. Apakah menjadi me, mem, men, meng, menye, atau menge. Nah, semoga, teman-teman sudah bisa lebih mengerti dan tidak lagi menggunakan kata merubah ya, yang seharusnya adalah mengubah. Oke, semoga video tadi bermanfaat. Jika ada pertanyaan tentang bahasa Indonesia mungkin yang, selama ini menjadi pertanyaan di benak kalian bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan kalau ada materi-materi yang, teman-teman ingin tahu dan ingin saya untuk menjelaskan atau menceritakannya di video ini, juga sampaikan aja ya di kolom komentar. Sekian video kali ini, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa.